Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, NIM 06121182025014. Saya dari program studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membuat video podcast bersama rekan saya Reni Hartati untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Bapak Elfahmi Dwi Kurniawan dengan tema permasalahan-permasalahan yang sering dialami oleh peserta didik. Nah, selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Reni Hartati. Di sini ada rekan saya. Hai, perkenalkan nama saya Nabila. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan Mbak Nabila mengenai perkembangan peserta didik ya Mbak. Yang mana perkembangan peserta didik ini akan berpengaruh sangat dengan peserta didik sekarang. Gimana Mbak Nabila, sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak, saya mulai ya berbincangnya. Boleh. Gini ya Mbak, manusia ini mempunyai perbedaan masing-masing dan pendapat masing-masing. Bagaimana sih menurut Mbak? Kan di daerah saya itu mempunyai salah satu peserta didiknya ya Mbak. Dia ini sangat dominan atau bakatnya ke dunia komunikasi. Tetapi kedua orang tuanya ini mengarahkan atau lebih kasarnya itu menekankan supaya anak tersebut bisa masuk ke SMK Mbak. Karena kenapa? Yang seperti yang kita ketahui, SMK ini kan kalau kelulusan SMK itu bisa langsung jelas pekerjaannya. Tetapi bakat seorang anak ini di komunikasi. Sedangkan peserta didik ini ingin melanjutkan sekolah komunikasi ini hanya ada di luar kota gitu. Terus lagi perekonomiannya ini sangat luar biasa Mbak mahalnya. Mungkin kedua orang tuanya tadi keberatan di situ. Bagaimana nih Mbak menurut Mbak solusinya? Kurang mampu ya? Ya. Oke, izin menjawab ya. Menurut saya sendiri, kita sebagai anak didik itu harus bisa nih menjelaskan kepada orang tua kita dengan baik. Kita sebagai anak itu harus menjelaskan dengan lemah lembut, dengan baik bahwa skill kita nih di sini nih loh, Ma, Pak, bukan di SMK. Ya wajar sih kalau misal orang tua itu ingin ke lebih baikan ya. Ya, tapi tapi kita juga harus mengikuti kata hati kita. Apa sih kelebihan kita di mana, skill kita di mana? Kita harus mengikuti kelebihan kita seperti itu. Kita juga mempunyai hak untuk menentukan kehidupan kita sendiri, pilihan kita sendiri, keinginan kita sendiri. Bukan hanya terpaku atas pilihan orang lain, karena yang menjalani hidup kita diri kita sendiri. Di sini kita harus lebih ke memacu diri sendiri ya Mbak ya, seperti itu. Ya, harus lebih memacu diri sendiri, harus menentukan pilihan sendiri dan harus bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Harus lebih percaya diri seperti itu ya Mbak. Ya, seperti itu. Nah, untuk masalah perekonomian itu kalau menurut pandangan Mbak, soalnya Mbak pernah mengalami keadaan seperti yang Mbak ceritakan tadi. Kalau perekonomian, kalau beasiswa itu sekarang sudah di mana-mana. Sudah ada banyak, pemerintah sudah banyak menyediakan beasiswa untuk peserta didik yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya Mbak, benar-benar. Jadi lebih ke diri kita sendiri ya. Harus bisa bagaimana sih menjelaskan ke orang tuanya itu bahwasanya bahwa dia tuh mampu gitu ya, skill dia tuh ada. Perekonomian pasti ada jalannya. Ya Mbak Nabila, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Masih berkaitan dengan orang peserta didik di daerah saya. Di sini kan di daerah saya ini mempunyai seorang peserta didik. Dia ini mempunyai skill di ataupun bakat di bidang teknik ya Mbak. Tetapi dia ini kurang percaya diri, masih pemalu, selalu berpikir overthinking dan masih ragu mengambil keputusan dan tindakan dalam menghadapi suatu tujuan dia seperti itu ya Mbak. Bagaimana sih menurut Mbak Nabila solusinya? Menurut saya, ini pandangan dari saya sebagai pendidik ya.
sebagai pendidik seharusnya kita lebih mengajak untuk mengikuti suatu kegiatan. Dengan kegiatan itu lebih mengasah kemampuan dia, lebih menguatkan kepercayaan dirinya, lebih menumbuhkan kepercayaan dirinya agar lebih percaya diri akan dirinya. Berarti ini ya Mbak, terlebih ke diri sendiri itu lebih percaya seperti itu ya, supaya soft skill ataupun skillnya itu lebih berkembang ya Mbak. Nah, intinya itu lebih ke dari pendidik untuk mengajak peserta didik lebih aktif dari kegiatan kita. Kan kita kan tahu nih mayoritas peserta didik kita sih gimana nih sifat sikapnya, kan kita lebih mengetahui kan. Jadi ya sebisa mungkin kita sebagai pendidik harus mengetahui watak sifat dari peserta didik kita agar lebih mudah kita mengajaknya untuk melatih skillnya lebih memperkuat untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya. Berarti sebagai peserta didik bagi Mbak itu lebih mengarahkan ya Mbak, Ya, lebih bagaimana mengarahkan, mengajak. Nah Mbak Nabila, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, Mbak. Di sini pembelajaran tatap muka sekarang sudah diganti dengan tatap maya ya Mbak, karena Mbak tahu sendiri kan karena COVID-19. Terkadang di tatap maya ini sangat banyak kendala ya Mbak, mulai dari sinyal yang pastinya kuota terbatas, terus lagi minim ataupun minat dari peserta didiknya itu sangat minim ya Mbak. Karena menurut mereka pembelajaran dunia maya sekarang sangat membosankan gitu, sangat monoton dan tidak juga menyenangkan. Gini Mbak, saya ingin tanya pada Mbak Nabila, bagaimana sih cara Mbak Nabila sebagai pendidik untuk menimbulkan suasana pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi peserta didik gitu Mbak? Nanti izin aja ya Mbak. Iya, Mbak, Untuk silakan. jawabannya ini sebelum mulai pembelajaran seharusnya kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita lagi happy, pasti mentransferkan kebahagiaan juga kepada Benar peserta sekali ya didik. Mbak. Nah, maupun sebaliknya gitu Iya. kan. Nah, jadi untuk menciptakan suasana yang menyenangkan bagi peserta didik yaitu dengan menciptakan media pembelajaran. Iya, benar. Itu tergantung dengan mayoritas gimana nih sifat sikap peserta didik kita. Kalau misal peserta didik kita nih misalkan nih SD, berarti lebih minat ke pembelajaran yang menyenangkan, lebih Iya, bermain benar sekali, seperti itu kan. Nah, jadi kita seharusnya pendidik harus menyesuaikan dengan keinginan siswa kita. Kalau siswa kita lebih berminat ke yang pembelajaran plus bermain, ya kita seharusnya mengikuti agar tidak monoton. Dan untuk pembelajaran lainnya itu kita harus menyesuaikan sendiri. Nah, untuk masalah kuota dan apapun apa kendala-kendala tadi, kita seharusnya sebagai pendidik harus menyesuaikan juga, harus mengerti gimana sih wilayah di sini kendalanya apa, kita harus mengerti seperti itu. Dan juga sekarang kan kendalanya ada di tidak adanya smartphone Ya, bagi benar ya, Mbak. siswanya. Nah, jadi kita seharusnya lebih mengerti atau membagi dua pembelajaran atau menginformasikan kepada siswa yang lain agar saling bantu dalam pembelajaran anak seperti itu. Mungkin Jadi kesimpulannya lebih ke pendidiknya ya Mbak, supaya bisa mengerti peserta didiknya itu bagaimana, kondisinya bagaimana. lebih memahami Ya, peserta harus didik. lebih memahami ya. Ya. Baiklah Mbak Nabila, kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Boleh, Mbak. Jadi gini ya Mbak, terkadang remaja sekarang mempunyai emosional yang terkadang tinggi, terkadang rendah, yang tidak menentu ya tentunya. Jadi terkadang mereka tuh terbawa-bawa emosional yang kurang menentu itu, selalu beranggapan bahwasanya masalah itu bisa diselesaikan hanya dengan emosional. Nah, bagaimana sih tindakan Mbak Nabila untuk menghadapi sifat, sikap, serta situasi yang ada pada remaja sekarang gitu? Mbak, untuk emosi ya, Iya. wajar sih kalau misalnya remaja sekarang yang emosinya masih belum stabil, masih Iya. labil kan, sering emosinya kadang turun kadang naik. Nah, jadi kita sebagai pendidik nih harus mengarahkan peserta didik agar untuk menjaga emosi tersebut. Sepertinya kita lebih mengarahkan ke
pepatah mengatakan kita tergantung teman kita. Ya, Jadi betul sekali, ya, Mbak. sosial kita, perilaku kita itu tergantung siapapun yang di sekeliling kita. Kalau teman kita sekeliling kita baik, maka diri kita akan baik. Maka Ya. jadi kami sebagai pendidik harus lebih mengarahkan peserta didik untuk mencari lingkungan yang baik, mencari organisasi yang baik, Benar mencari sekali, Mbak, benar. Benar sekali ya, Mbak. organisasi yang baik. Kita lanjut ya, Mbak. Boleh. Di sini ya, Mbak. Hidup ini unik ya, Mbak. Tuhan yang menentukan, tapi orang lain yang berkomentar ya, Mbak. Lucu juga ya, Mbak. Memang hidup ini terkadang bukan kita aja ya, Mbak. Bukan peserta didik ataupun ini. Mungkin semua orang pasti melaluinya ya, Mbak. Tidak semua aja ya. Saya juga mungkin pernah mengalami juga. Kita ini pengen misalkan Mbak ya, kita ingin kuliah nih ya, Mbak. Tetapi orang lain itu selalu seperti memojokkan kita. Gak usahlah kuliah. Buat apa sih kuliah seperti itu? Kuliah ujung-ujungnya juga ke dapur bagi cewek ya, Mbak. Ujung-ujungnya juga ke dapur. Buat apa sih kuliah? Nantinya juga kerja. Apa salahnya tinggal kerja seperti itu? Tetapi buat saya itu salah ya, Mbak. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Mbak Nabila, bagaimana sih solusinya jika ada peserta didik Mbak yang mengalami seperti cerita saya, yang dijatuhkan down serta dipojokkan oleh masyarakat tersendiri tentang kehidupannya, seperti dia beban keluarga tersendiri seperti itu. Bagaimana nasihat Mbak, motivasi Mbak untuk peserta didik Mbak nanti? Ini nih sedikit menyinggung masa lalu saya nih sepertinya. Ya, silakan. Soalnya nggak apa-apa, kita sharing-sharing cerita-cerita, berbagi pengalaman ya, Mbak. soalnya cerita ini hampir sama dengan cerita saya. Iya, betul, Mbak. Untuk kemarin saya juga pas mau kuliah itu bisa dibilang keluarga saya lagi ekonominya lagi turun. Iya, Mbak. Ya. Terus jadi keluarga maupun kerabat di sekeliling saya itu tidak mensupport saya, malahan lebih menjadi Bukan beban. gitu ya, Mbak. Kamu ini jadi beban saja seperti itu. Oh, Tapi ya. untuk peserta didik, kita sebagai pendidik harus lebih memotivasi peserta didik bahwa Menyemangatin ya, Mbak. harusnya seperti itu, bahwa segala sesuatu yang kita inginkan pasti ada jalan ke depannya. Ya, benar. Kalau kita menginginkan kuliah, pasti ada jalan, sesulit apapun pasti ada jalan. Dan juga untuk omongan, ocehan yang di sekeliling kita Yang itu, memojokkan tadi ya, Mbak. kita jadikan semangat kehidupan kita, bukan Oh, iya. menjadikan tempat kita udah, tapi harus menjadikan dorongan lebih kuat untuk kita ke depannya. Yuk bisa. Benar sekali ya, Mbak. Kita yang menjadi tanggung jawab kita di masa depan, bukan orang lain. Orang lain hanya berbicara sebatas lidahnya saja. Tanggung jawab hidup kita yang menjalankan. Seperti itu. Menurut Mbak tadi yang Mbak bilang bahwa banyak sih omong-omongan, untuk apa sih kuliah, perempuan Ya, juga benar masih sekali, Mbak. pulang ke dapur. Tapi menurut pandangan saya bahwa sangat penting nih pendidikan bagi wanita. Apalagi kita sebagai calon ibu, calon madrasah pertama untuk anak-anak kita nantinya, Benar sekali. yang akan mendidik anak-anak kita sebelum ke sekolah, yaitu kita yang menjadi pengendali di rumah tangga kita. Jadi sangat penting pendidikan di dunia rumah tangga maupun Iya, di benar sekali. sekitar kita. Jadi omongan-omongan yang terus menerus ada di lingkungan kita itu kita skip, ambil Ya, positif, ambil hikmahnya aja. Ya, ambil positifnya. Buang omongan-omongan yang kurang baik, ambil yang positifnya. Iya, sekali. Yang menurut kita baik, ambil. Yang menurut kita tidak baik, skip. Iya, sekali. Jadi kesimpulan Mbak ya, terdapat dari peserta didik itu saling mendorong, saling mengarahkan juga ya, Mbak. Tergantung dari kita sendiri. Ya, tergantung dari kita sendiri juga ya, Mbak. Karena kan semuanya itu hanya omongan belaka ya, Mbak. Kita yang akan membuktikan kesuksesan
rezeki itu tuh sudah diatur. Iya, Mbak. Selebihnya kita yang ngejalanin. Orang lain tidak bertanggung jawab atas kehidupan kita, yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Baik Mbak Nabila, tiba ke pertanyaan terakhir nih Mbak. Boleh nih. Apa sih kata motivasi yang sangat menimbulkan semangat Mbak untuk hidup, semangat Mbak untuk menggapai tujuan yang apa yang Mbak impikan seperti itu Mbak? Apa yang sangat memotivasi diri Mbak gitu? Untuk motivasi di kehidupan saya nih, ada quotes yang sangat melekat di hati saya. Hidup hanya sekali, jadilah hidup yang berarti. Di kata-kata ini telah mendefinisikan nih ya, bahwa kita ini hidup sekali dan kemudiannya akan mati. Ya, Nah, jadi kita harus menjadikan diri kita sebaik-baik manusia, ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita harus bermanfaat orang lain, tidak hanya di lingkungan, tapi di keluarga, di pertemanan kita harus lebih bermanfaat seperti itu. Dan untuk motivasi saya ini, kita kan sebagai pendidik seharusnya itu kembali lagi ke motivasi saya awal tadi, hidup hanya sekali, jadilah hidup berarti. Kita harus memotivasi diri kita sendiri agar terus berbuat baik kepada orang lain, harus memotivasi peserta didik, lingkungan sekitar agar menciptakan kehidupan yang baik. Dan juga seperti yang saya katakan tadi, khairunas anfa'ulinas, baik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita sebagai pendidik seharusnya lebih menjadi manfaat untuk peserta didik kita, lebih jadi acuhan. Oh, ini nih pendidik kami baik nih untuk ke depan kami, dan menjadi contoh untuk peserta didik ke depannya. Lebih mengutarakan untuk lebih masa depan ya. Iya, seperti itu sebagai contoh ke depannya. Dan juga kita harus lebih menebarkan kebahagiaan nih. Kalau kita seperti yang Mbak tanyakan tadi, bahwa kebahagiaan itu akan mentransferkan kepada orang-orang sekitar kita. Kalau kita bahagia, berarti orang-orang di sekitar kita akan merasakan kebahagiaan tersebut. Dan maupun sebaliknya, kalau kita merasa sedih, bad mood, maka orang-orang di sekitar kita akan merasakan hal yang sama. Jadi mulai sekarang kita sama-sama harus lebih mensyukuri hidup, lebih mensyukuri waktu, lebih memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, agar kedepannya tidak lebih berarti nih hidup kita. Mau dibawa kemana nih hidup kita ke depannya? Bukan stop di sini, harus ada ketingkatan ke depannya, harus ada kemajuan ke depannya. Ini bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk peserta didik, keluarga, teman maupun kerabat sekitarnya. Wah, nih teman-teman, bagus sekali nih pemaparan dari Mbak Nabila nih. Makasih ya Mbak Nabila sebelumnya. Ya, Kita kasih aplaus dulu nih. Jadi mungkin di sini dulu ya Mbak, sampai di sini dulu perbincangan kita. Maaf kalau sekiranya saya ada salah, ada kekurangan juga. Saya terima kasih banget ya Mbak. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Nah, sekian podcast dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.